Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Francisca dengan NPM 2040703039. Saya salah satu mahasiswa program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Adapun pembuatan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan materi prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kritis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan diri sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional. Ada 4 hal yang termasuk prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Yang pertama ada malpraktik, kedua kelalaian, ketiga pertanggunggughatan, dan yang keempat pertanggungjawaban. Malpraktik. Malpraktik adalah kelalaian bertindak yang dilakukan seseorang terkait profesi atau pekerjaannya yang membutuhkan keterampilan profesional dan teknikal yang tinggi. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Adapun tindakan yang termasuk dalam malpraktek antara lain kesalahan diagnosa, penyuapan, penyalahan alat-alat kesehatan, pemberian dosis obat yang salah, alat-alat yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak steril, dan kesalahan prosedur saat melakukan operasi. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat malpraktek. Merugikan pasien, terutama pada fisiknya, bisa menimbulkan cacat yang permanen. Bagi petugas kesehatan mengalami gangguan psikologis karena merasa bersalah. Dari segi hukum dapat dijerat hukum pidana. Dari segi sosial dapat dikucilkan oleh masyarakat. Dari segi agama mendapat dosa. Dari etika keperawatan, melanggar etika keperawatan bukan tindakan profesionalisme. Selanjutnya mengenai kelalaian. Kelalaian individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain, menurut Creighton tahun 1986. Kelalaian bukanlah suatu kejahatan seorang dokter atau perawat. Dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, jika kelalaian itu telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum. Apalagi jika sampai hal ini merenggut nyawa seseorang, maka hal ini akan digolongkan sebagai kelalaian yang berat. Adapun yang menjadi tolak ukur dari timbulnya kelalaian dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, tidak melakukan kewajiban dokter, yaitu tidak melakukan kewajiban profesinya untuk mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya. Yang kedua, menyimpang dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Dan yang terakhir, adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya hubungan langsung antara penyebab dengan kerugian yang dialami pasien sebagai akibatnya. Untuk menentukan kelalaian, standar asuhan dipenuhi dengan penjelasan apakah seseorang beralasan akan atau melakukan sesuatu pada situasi yang sama. Setiap perawat bertanggung jawab untuk mengikuti standar asuhan keperawatan dalam praktik. Selanjutnya yaitu pertanggunggughatan, yaitu tindakan gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu. Contohnya, ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien, tetapi ternyata obat yang diberikan itu salah dan mengakibatkan penyakit pada pasien menjadi tambah parah dan dapat merenggut nyawa pasien, maka pihak keluarga pasien berhak menggugat dokter ataupun perawat tersebut.
Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya. Contoh dari pertanggungjawaban yaitu jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan pihak keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah, maka dokter akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya. Selanjutnya ada situasi yang harus dihindari oleh perawat. Yang pertama yaitu kelalaian. Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan mengalami cedera. Kemudian pencurian. Mengambil sesuatu yang bukan milik Anda membuat Anda bersalah karena mencuri. Jika Anda tertangkap, Anda akan dihukum. Selanjutnya, pelanggaran privasi. Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi, dan itu adalah tindakan yang melawan hukum. Dan yang terakhir adalah situasi penganiayaan. Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat Anda terikat secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien. Setiap orang dapat dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang paling rentan. Biasanya, pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung jawab terhadap penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang menganiaya orang lain yang lemah ataupun rapuh, tetapi hal ini sering terjadi. Beberapa orang merasa puas bisa mengendalikan orang lain, tetapi hampir semua penganiayaan berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan, dan sebagai seorang perawat perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.